sebentar ya. Tadi saya belum sempat minum. Gak apa-apa kan, nunggu sebentar. Sabar ya. Orang sabar itu banyak disukai oleh yang kemecer itu ya. Karena ini tehnya biasa saja. Tapi yang membuat tehnya itu enak karena gelasnya tuh, logonya tuh di sini ya. Jadi sorry KT ya. Adik-adik dari Fakultas Kedokteran mana? UMS, sorry KT ya. Enak banget loh. Termasuk Nia juga kepengen banget ya. Gak dapat jatah. Nia friend. Yang dapat jatah cuma yang ganteng-ganteng di sini. Baik pemirsa, selamat ketemu kembali di sebuah acara yang sangat luar biasa. Saran Dokter RSI Surakarta. Weh. Topiknya adalah soal laparoskopi. Laparoskopi yaitu ya, sebuah tindakan melihat dalam, bisa untuk mendiagnosa dan untuk terapi. Tadi saya sudah janji mau menanyakan soal batasan usia, atau lebih tepatnya sebenarnya indikasi dan kontraindikasi dari laparoskopi ini apa, dokter? Jadi kalau kita bicara batasan usia atau indikasi, sebetulnya indikasi semua apapun bisa dilakukan. Jadi tidak ada kontraindikasi pada pasien-pasien laparoskopi adalah pasien-pasien yang mempunyai kelainan lain ya, terutama gangguan pernapasan, jantung dan semuanya. Karena pada tindakan laparoskopi kita memasukkan udara ke dalam rongga abdomen supaya abdomennya itu membesar. Ada ruang ususnya karena ditekan udara masuk ke dalam, antara dinding abdomen dengan rongga abdomen ada jarak. Nah, itulah kita bermain di sana. Makanya dimasukkan udara. Jadi kontraindikasi secara awam aja ya. Itu kalau semua ada kelainan-kelainan yang hubungannya dengan pernapasan dan kelainan jantung. Selain itu tidak ada kontraindikasi untuk melakukan laparoskopi, buat diagnostik maupun buat terapeutik. Semuanya bisa ya? Bisa dikerjakan. Oke. Di semua usia bisa. Termasuk misalkan kasusnya begitu lahir, dilihat di skrotum ternyata testisnya nggak turun nih, di sensus testiculorumnya nggak jadi, bisa dilakukan kan? Bisa. UDT kita lakukan bisa sebetulnya teknik-teknik dengan laparoskopi. Apapun bisa kita lakukan. Memang ada persyaratan-persyaratan tertentu. Selain alatnya, selain tekanan gasnya juga kita lakukan. Jadi tidak semua alat dia bisa untuk dilakukan untuk pada bayi. Ya. Ada pada usia memang selayaknya pada usia-usia mungkin di atas 2-3 tahun ya. Ya, karena saya paling kecil apendik pada usia 3 tahun saya coba laparoskopi baik dengan selamat. Oke, sip. Dengan selamat Budiarto. Baik, ada pertanyaan dari audiens. Ada ya? Ada yang tanya? Mau nyanyi, Mas? Ya, sebutkan namanya ya, Mas. Ya, nama saya Hasmeinda, Dok. Siapa? Hasmeinda. Panggilannya ya deh, susah banget. Gitu. Has ya. Has itu daging sini nih. Mau menanyakan, Dok. Tadi sudah dijelaskan. Namanya Dokter Atom kalau tanya nama ya. Dokter Atom. Ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa laparoskopi merupakan metode baru ya, Dok ya, penemuan di bidang kedokteran, khususnya di minimal invasif begitu ya, Dok. Lalu apakah ada komplikasi, Dok, dari laparoskopi itu? Komplikasi dari post laparoskopi, pasien-pasien post laparoskopi. Oke. Itu pertanyaannya? Itu. Ya. Canggih banget ya. Statusnya masih lajang? Ini pertanyaan penting. Soalnya di sini kesempatan saya promo loh. Ya. Kalau pengen menantu ele-elean ya ini aja. Oke, dokter, ini sebentar, ini menariknya begini. Laparoskopi harus dilakukan oleh seorang ahli, jelas ya, jelas oleh orang ahli. Tentu saja karena di dalam kegiatan operasi itu kan dokter tidak bisa sendiri nih, harus tim. Nanti pertanyaan selanjutnya itu perawat-perawat di Rumah Sakit Islam Surakarta sudahkah di training soal ini? Tapi itu nanti ya, ini sekarang kita jawab ini dulu ya. Jadi sebetulnya semua tindakan bedah apapun, minimal invasif apapun mesti ada kemungkinan
terjadi komplikasi apapun ya. Jadi termasuk minimal invasif. Ya makanya yang kita sampaikan tadi, hal-hal selain organ yang di sana yang bisa kena, juga komplikasi daripada pemberian gas yang di dalam rongga abdomen. Jadi semua bisa apapun. Makanya sebelum kita melakukan suatu tindakan bedah, mesti kita melakukan tindakan pemeriksaan semua ya, pemeriksaan pasien, mulai dari klinisnya, mulai dari semua keadaan umumnya, kita periksa semua. Kalau memang itu apapun bisa. Iya. Oh ini lubangnya ini kalau di dalam kamera di layar kelihatan aktivitasnya itu ya. Jadi ini pasiennya masih sadar ya? Oh enggak. Oh enggak ya? Ya kalau dilakukan ini misalnya ini kayaknya saya melakukan tindakan itu apa namanya laparoskopi kuli, batu empedu ya. Batu empedu ya. Ya pasiennya tetap istirahat, bubuk. Nah, itu batunya banyak, berapa biji itu? Banyak dia buat angke gitu ya. Ya bisa jadiin angke, itu batu mahal itu. Loh, bayangin loh, kamu beli batu bata 1 truk itu sama harganya. Dan itu batu di dalam perut bumi aja kamu cari, itu dalam perut manusia loh. Dan itu bekasnya hanya 1-2. Ya 1-2 itu masih yang lama, jadi sekarang sudah kita tidak ada jahitan lagi, makin minimal, jadi sudah tidak ada jahitan. Nanti mungkin Mas Dimas bisa update foto-foto terbarunya, itu sudah nggak ada kayak gitu-gitu itu kan masih ada benang satu, masih ada pasien yang agak takut ada benang, yang sekarang udah nggak ada. Ya. Dokter ini maaf, ini tadi kan pakai apa tutupnya hijau segala macam ya, dan itu dimasukkan udara, nggak takut meletus ya? Jadi itu ada tekanan yang sudah diatur, dewasa sekian, orang tua sekian, ada kelainan paru sekian, pada anak-anak sekian. Ada tekanan yang kita atur yang memang itu sudah itunya dia, kemampuan tubuh dia untuk menerima oksigen. Karena soalnya kalau pakai hijau kan meletus balon hijau, nanti meletusnya dor gitu. Kalau hijaunya itu khasnya Rumah Sakit Islam Surakarta, warnanya kan hijau, brandingnya begitu. Cool. Brandingnya begitu ya. Nah, yang tadi. Iya. Apa tadi? Jadi satu, yang melakukan adalah seorang profesional, itu pasti. Ya. Kemudian apakah tim dari Rumah Sakit Islam ini, terutama para medisnya, itu kan harus supporting dong untuk teknik-teknik ini dan perawatan pasca operasinya itu. Ya. Jadi memang semua tindakan apapun di bidang kedokteran, yang paling utama itu kompetensi, baik itu dokternya maupun perawatnya. Kan sekarang sudah ada sertifikat kompetensi, dan semua pasien-pasien kita untuk tindakan laparoskopi semuanya sudah kita sekolahkan, mengambil suatu spesialisasi khusus perawat laparoskopi. Memang ada pendidikan, itu ada. Selama ini memang paling banyak pendidikan ini di Jakarta, dan mereka juga sudah melakukan pelatihan dan uji kompetensi di Jakarta. Semua sudah tersertifikasi dengan baik, dan mereka memang kompeten di bidangnya, mulai dari dokternya, perawatnya, dan semuanya memang kompeten. Jadi nggak usah diragukan lagi lah, karena kita sudah mengerjakan sudah lama dan cukup banyak, sudah ribuan. Jadi kalau saya punya buku lognya itu udah banyak sekali. Dan memang di Solo itu salah satu mungkin ya, mungkin habit ya, kebiasaannya paling banyak penerima batu empedu, karena makanannya banyak santan gitu ya, lemak-lemak, kebanyakan batunya batu kolesterol. Batu kolesterol ya. Oke. Ya. Ini menarik sebenarnya tuh, adik-adik melakukan penelitian bagus loh ini ya. Penelitian di sana ya. Saya juga punya pasien ya ada salah satu pasien itu dari neneknya, bapak ibunya, anak-anaknya itu batu semua. Jadi memang kontraktor dia tuh. Itu tadi karena kebiasaan makan aja ya, habitnya mulai kecil
hobinya makanan-makanan yang berlemak tinggi. Iya, oke. Dan mungkin aktivitasnya rendah ya, olahraganya, kegiatan-kegiatan itunya, makan, tidak punya aktivitas, tidak dibakar, jadi mungkin numpuk. Baik, pemirsa, ini sebuah statement yang sangat menarik bahwa di Rumah Sakit Islam Surakarta ini semuanya tersertifikasi, artinya tenaga-tenaganya profesional, baik dokternya maupun para medisnya. Ya, ini menjamin bahwa setiap apapun kasus-kasus yang berkaitan dengan minimal bedah surgery, minimal invasive surgery, itu sudah dijamin pasti ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah ketika ada keinginan untuk melakukan tindakan ini, itu sebetulnya atas advice dari dokternya atau pasien, penderita atau keluarganya boleh minta sih sebetulnya gitu, melihat keuntungan bla bla bla, saya minta aja deh gitu. Jadi dalam aturan ya, undang-undang ya, pertama sih mesti dokternya ya diagnosa dulu ya. Buat adik-adik juga nanti calon-calon dokter itu, yang pertama yang paling utama itu diagnosa. Yang kedua apa? Diagnosa lagi. Yang ketiga apa? Diagnosa lagi. Dan diagnosa. Terapi itu paling terakhir. Artinya begini, kenapa filosofi ini selalu saya sampaikan? Jangan apa-apa itu langsung obati, tapi diagnosa dulu. Kalau sudah diagnosa pas, mesti pengobatannya mesti pas. Yang sulit itu diagnosa, menegakkan diagnosa, bukan ngobatin. Kalau ngobatan itu gampang banget. Tapi asal diagnosanya pas. Kebanyakan kan diagnosanya masih ragu, sudah diobati. Baik, saya itu kumat lagi, baik, kumat lagi. Karena belum pasti. Makanya yang paling utama saya pesan buat teman-teman adik-adik, calon teman sejawat. Ini yang pertama diagnosa. Yang kedua ya diagnosa. Sampai betul tegak baru kita lakukan terapi. Setelah kita mendiagnosa, kita akan menyampaikan ke pasien ada beberapa rencana tindakan. Edukasi mulai dari diagnosa, rencana tindakan kita harus sampaikan. Ada misalnya ya, penyakit X bisa dilakukan dengan ini, bisa dilakukan dengan ini, bisa dilakukan dengan ini. Ada kelebihan dan kekurangannya. Monggo silahkan. Semua keputusan tergantung keluarganya. Itu yang namanya inform. Nah, baru setelah itu kita konsen. Jadi kita memberikan penjelasan, setelah itu keluarga suruh rembukan untuk menentukan pilihan mana pilihan yang mau diambil. Oke, wah luar biasa. Tepuk tangan dulu ya. Jadi apa yang dilakukan di Rumah Sakit Islam Surakarta ini sudah lege artis banget ya. Ada tahapan-tahapan, ada urutan-urutannya, ada SOP-nya ya. Karena memang yang memimpin ini adalah seorang asesor juga. Saya akan bertanya melalui sahabat-sahabat saya yang akan bertanya ya. Mau tanya apa sih? Nah, tanya apa? Nah, tanyanya? Tanya apa dulu? Soal ini dok, kan kalau sekarang kan ada sistem konvensional laparotomi. Dulu yang sebelum ada laparoskopi, jadi pembedahan itu langsung dibuka abdomennya. Nah, bisa nggak sih setelah ada laparoskopi, laparotomi itu ditinggalkan? Oh ya, oke ya. Jadi setelah ada kopi, tominya ditinggalkan gitu ya. Laparnya tetap sama gitu ya. Jangan, tapi atomnya jangan. Tominya boleh, atomnya jangan. Ya, atomnya jangan. Baik, ini pertanyaan yang menarik, sangat cerdik ya, sangat cerdik, menggelitik begitu ya. Tapi apakah dokter Atom bisa digeliti? Jawabannya nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di acara sangat super luar biasa saran dokter RHC Surakarta.